Menurut pengetahuan yang standar, bulan adalah satelit alami bumi, atau ciptaan Tuhan, terbentuk secara natural setelah bumi, atau bisa saja berbarengan dengan bumi. Walaupun baru-baru ini diketahui, usia bulan ternyata lebih tua 1 miliar tahun dari bumi, bahkan juga lebih tua daripada matahari. Bumi paling tua, biasa diperkirakan 4,6 miliar tahun, sementara bulan sudah berumur sekitar 5,3 miliar tahun. Pengetahuan ini, tentunya bisa mematahkan teori, bahwa bulan adalah pecahan dari bumi. Namun, yang namanya teori, tentu punya argumennya masing-masing. Kali ini, kita tidak membahas teori yang sudah umum, tapi yang lebih aneh lagi tentang bulan. Dari sejumlah temuan setelah pendaratan ke bulan, para ahli meneliti sampel materi yang diambil dari bulan, dan menimbulkan spekulasi, kemungkinan besar, bulan itu diciptakan oleh manusia zaman prasejarah. Jika kita melepaskan pikiran kita terhadap belenggu kearifan kita tentang zaman prasejarah, maka, kita akan dapat melihat sejumlah besar keadaan yang tidak terbayangkan oleh kita, seperti misalnya dugaan, bahwa bulan adalah ciptaan manusia. Sejak zaman dahulu, astronom setiap bangsa di dunia, telah mengadakan pengamatan yang panjang terhadap bulan. Penampakan bulan yang mengembang, bulat, dan menyusut berbentuk sabit, selain menjadi objek inspirasi penyair, lebih menjadi pedoman kerja penanaman sawah petani. Penanggalan tradisional Tionghoa, merupakan penanggalan yang berdasarkan peredaran bulan, berperiode 28 hari sebagai patokan. Pada masa lampau, orang-orang menemukan sebuah fakta yang sangat menarik, yaitu bulan selalu mengarah pada kita dengan satu permukaan yang sama. Melalui pengamatan yang panjang, orang-orang mendapati, bulan bisa berputar sendiri, dan periode perputarannya sendiri, persis sama dengan periode perputarannya mengelilingi bumi. Maka, biar dimanapun posisi bulan berada, bulan yang kita lihat dari bumi, pasti merupakan satu permukaan yang sama. Orang-orang bahkan memperhatikan, ukuran bulan, kelihatannya sama besar dengan matahari. Orang dahulu, acap kali berhasil mengamati suatu fenomena alam yang aneh, mereka menyebutnya dengan istilah dewa anjing menelan matahari. Di saat itu, akan ada benda langit berwarna hitam menutup total matahari. Langit siang hari yang terang benderang, tiba-tiba menjadi gelap gulita, dipenuhi dengan kelap-kelip bintang, yang dikenal oleh ilmuwan sekarang ini dengan sebutan gerhana matahari total. Pada saat gerhana matahari total, benda langit hitam yang kita lihat, adalah bulan. Ukuran bulan, persis bisa menutupi matahari. Artinya, jika dilihat dari bumi, bulan dan matahari sama besarnya. Belakangan astronom mendapati, bahwa jarak matahari ke bumi persis 395 kali lipat jarak bulan ke bumi, sedangkan diameter matahari juga persis 395 kali diameter bulan. Maka, jika dilihat dari bumi, bulan akan persis sama besarnya dengan matahari. Diameter bumi adalah 12.742 km, diameter bulan 3.474,8 km, dalam artian, diameter bulan adalah 27%-nya diameter bumi. Benda langit yang berputar mengelilingi planet, oleh ilmuwan disebut sebagai satelit. 9 planet besar pada sistem tata surya, semuanya memiliki satelitnya sendiri. Di antara 9 planet besar tersebut, ada beberapa planet yang sangat besar, seperti misalnya planet Jupiter, planet Saturnus, dan lain sebagainya, mereka juga memiliki satelit yang mengitarinya. Diameter satelit mereka sangat kecil, dibanding planet itu sendiri. Maka, satelit yang besarnya seperti bulan, sangat unik di dalam sistem tata surya kita. Data-data yang kebetulan ini, menyebabkan beberapa astronom mulai memikirkan sebuah masalah, yaitu, apakah bulan benar-benar terbentuk secara alami? Setelah pesawat antariksa Apollo mendarat di bulan pada tahun 1969, dan mengambil contoh batuan dari atas permukaan bulan, melewati berbagai pengujian, didapatkan data yang bisa dijadikan bahan analisa lebih mendalam terhadap struktur bulan. Ada sejumlah besar usia bebatuan itu, melampaui bebatuan yang paling kuno di atas bumi. Menurut statistik, 99% usia bebatuan bulan, melampaui 90% bebatuan kuno di atas bumi. Usia yang berhasil dihitung adalah, sebelum 4,3 sampai 4,6 miliar tahun. Ketika membuat analisa terhadap tanah permukaan bulan, didapati masa mereka lebih kuno lagi. Ada beberapa yang bahkan lebih awal 1 miliar tahun, dibanding usia bebatuan bulan, yaitu melampaui lebih dari 5 miliar tahun. Saat ini, waktu yang diprediksi ilmuwan atas terbentuknya sistem tata surya, hanya kurang lebih 5 miliar tahun. Namun, mengapa bebatuan dan tanah di permukaan bulan sejarahnya bisa begitu panjang? Para ahli juga menjelaskan, bahwa hal itu sulit untuk dijelaskan dengan penjelasan yang jelas.
Pembuktian kabut bulan juga mungkin bisa menjelaskan struktur bulan. Astronot yang mendarat di bulan, ketika akan kembali ke bumi, meninggalkan permukaan bulan dengan mengendarai pesawat pendarat kembali ke kabin antariksa. Setelah menyatu dengan pesawat antariksa, pesawat pendarat itu dibuang kembali ke permukaan bulan. Alat pengamat gempa yang dipasang pada jarak 72 km, mencatat getaran pada permukaan bulan. Getaran ini terus berlangsung lebih dari 15 menit, sama seperti martil memukul lonceng besar dengan sepenuh tenaga. Getaran berlangsung dalam waktu yang lama, baru hilang secara perlahan-lahan. Ambil sebuah contoh misalnya, ketika kita memukul sebuah besi berongga dengan sekuat tenaga, akan mengeluarkan getaran yang terus bergema. Sedangkan ketika memukul besi padat, getaran hanya akan bertahan singkat, dan akan berhenti pada waktu yang tidak lama. Gejala getaran yang terus berlangsung ini, membuat ilmuwan mulai membayangkan, apakah bulan itu berongga? Ketika sebuah benda yang padat mendapat benturan, bisa mengeluarkan dua macam gelombang. Satu adalah gelombang bujur atau longitudinal, sedangkan satunya lagi adalah gelombang permukaan. Gelombang bujur adalah suatu gelombang tembusan, yaitu bisa menembus suatu benda dari satu sisi permukaan melalui pusat benda, dan disalurkan ke sisi lainnya. Sementara gelombang permukaan, sama seperti namanya, hanya bisa menyampaikan pada permukaan yang sangat dangkal. Namun, instrumen kabut bulan yang dipasang di atas bulan, melalui catatan waktu yang panjang, sama sekali tidak berhasil mencatat atau merekam gelombang bujur. Artinya, semuanya berupa gelombang permukaan. Dari gejala yang menakjubkan ini, ilmuwan membuktikan bahwa bulan itu berongga. Bila mengamati bulan, pasti akan terlihat potongan bayangan yang hitam-hitam, dan itulah area bayangan hitam yang disebutkan oleh ilmuwan. Saat antariksawan mengambil bor listrik untuk membuat sebuah lubang di sana, mereka mendapati bahwa itu adalah pekerjaan yang melelahkan. Walaupun mereka mengebor dalam waktu yang sangat lama, namun hanya bisa membuat lubang sedikit saja. Dan ini aneh rasanya, bukankah permukaan bulan semestinya terbentuk dari tanah dan bebatuan? Meskipun agak keras, seharusnya bor itu bisa masuk. Ketika dengan cermat dan teliti menganalisa struktur bentuk permukaan bulan pada area itu, ditemukan bahwa sebagian besar adalah suatu komposisi unsur logam yang sangat keras, yaitu unsur logam titanium yang digunakan untuk membuat pesawat antariksa. Pantas saja, bisa demikian kerasnya. Maka, komposisi keseluruhan bulan dapat dikatakan bagaikan sebuah bola logam yang berongga. Dalam lubang kawah bulan, terdapat lava dalam jumlah besar. Ini tidak aneh. Yang aneh adalah, lava-lava ini mengandung sejumlah besar unsur logam yang sangat langka di bumi, misalnya titanium, kromium, yttrium, dan lain-lain. Logam-logam ini semuanya sangat keras, tahan panas, dan antioksidasi. Ilmuwan menaksirkan, jika hendak melebur unsur-unsur logam ini, paling tidak suhunya harus di atas 2000 sampai 3000 derajat. Namun, bulan adalah sebuah planet dingin yang mati kesepian di langit, paling tidak selama 3 miliar tahun tidak ada aktivitas gunung berapi. Lalu, bagaimana bulan bisa menghasilkan begitu banyak unsur logam yang membutuhkan suhu yang tinggi? Lagi pula, setelah ilmuwan menganalisa contoh tanah bulan seberat 380 kg yang dibawa oleh antariksawan, didapati, ternyata mengandung besi dan titanium murni. Ini adalah golongan tambang logam murni, yang tidak akan ada secara alamiah. Ini menunjukkan, bahwa logam-logam ini bukan terbentuk secara alamiah, melainkan hasil leburan manusia. Penemuan ini, sekaligus menjawab pertanyaan yang sejak lama membuat bingung para ahli. Jumlah lubang kawah di atas permukaan bulan sangat banyak, namun anehnya, lubang-lubang ini sangat dangkal. Ilmuwan memperhitungkan, jika sebuah planet kecil yang berdiameter 16 km dengan kecepatan 50.000 km per jam terbentur dan hancur di atas bumi, maka, akan mengakibatkan sebuah lubang besar dengan kedalaman berdiameter 4-5 kali lipatnya. Yang artinya, kedalamannya bisa mencapai 64 hingga 80 km. Dan sebuah lubang kawah Gagarin, yang merupakan kawah terdalam pada permukaan bulan, diameternya 300 km, namun kedalamannya hanya 6,4 km. Bila hitungan ilmuwan tidak ada kesalahan, bebatuan yang mengakibatkan lubang ini jika bertabrakan di atas bumi, akan mengakibatkan lubang besar yang paling tidak kedalamannya 1200 km. Mengapa di atas bulan hanya bisa menimbulkan lubang bebatuan yang demikian dangkal? Satu-satunya penjelasan yang mungkin dapat diberikan, adalah lapisan kulit luar bulan sangat keras. Jika demikian, komposisi logam keras di permukaan bulan yang ditemukan sebelumnya, cukup untuk menjelaskan gejala semacam ini. Dua ilmuwan ex-Uni Soviet, dengan berani mengemukakan hipotesisnya. Mereka menganggap, bahwa bulan adalah sebuah kapal ruang angkasa yang telah mengalami perombakan.
Dengan demikian, baru bisa secara sempurna menjelaskan dan menjawab berbagai macam gejala aneh yang ditinggalkan bulan untuk kita. Hipotesa ini sangat berani dan juga cukup banyak menimbulkan perdebatan. Saat ini, sebagian besar ilmuwan masih belum berani mengakui teori ini. Namun, kenyataan yang tidak diperdebatkan adalah bahwa bulan memang benar-benar bukan terbentuk secara alami. Bulan bagaikan mesin yang sangat akurat, setiap hari menghadap bumi dengan segi yang sama, juga persis sama besarnya dengan matahari kalau dilihat sepintas. Permukaan luar adalah sebuah lapisan paduan kulit logam yang tinggi tingkat kekerasannya, bisa menahan serangan bebatuan yang kepadatannya tinggi dalam jangka waktu yang panjang, dan tetap sempurna seperti bentuk semula. Jika merupakan sebuah benda langit alamiah, tidak seharusnya memiliki begitu banyak ciri khas yang dibuat manusia. Diperkuat dengan bukti bulan seperti planet logam titanium berongga yang diciptakan manusia, maka tidak sulit untuk membayangkan bahwa bulan siogianya dipasang dan diletakkan di atas oleh manusia. Segala ciri khasnya, sekaligus menunjukkan bahwa bulan diciptakan manusia bumi pada waktu itu. Jika demikian, sebelum adanya bulan, langit malam hari di atas bumi, seharusnya sangat gelap gulita. Jika waktu itu di atas bumi ada manusia, lalu pada malam hari dan di atas permukaan bumi yang luas, mereka sangat sulit melakukan aktivitas apapun. Maka pantas saja, dirancang sebuah cermin raksasa, yaitu bulan, untuk ditempatkan di atas langit. Maka, wajah atau pemandangan bulan yang paling asli, adalah sebuah bola metal, yang tingkat keterangan cahaya pada zaman dahulu, pasti lebih terang dibanding sekarang. Seiring dengan perjalanan waktu yang panjang, di bawah kondisi tidak adanya lapisan atmosfer, dan ditutupi sejumlah besar bebatuan kosmos serta debu, sehingga menjadi seperti sekarang ini. Dan bila saat ini kita menganalisa permukaan bebatuan dan tanah bulan, tentu saja mendapati usianya lebih lama daripada bumi. Saat ini, terhadap masalah yang tidak dapat dijelaskan dan tidak berani diakui ilmuwan ini, bila kita melepaskan bingkai-bingkai pemikiran yang sempit, menganalisa secara rasional, akan menemukan banyak sekali fenomena yang sulit untuk dijelaskan, namun sebenarnya sangat mudah dipahami. Berdasarkan sejumlah besar bukti yang ditemukan ilmuwan sejak awal, sudah bisa dipastikan bahwa bulan adalah ciptaan manusia prasejarah. Lalu, mengapa tidak bisa mengambil kesimpulan terakhir? Sebab eksistensi manusia prasejarah dapat dikatakan adalah pantangan ilmuwan. Sebagian besar ilmuwan, biarpun meneliti begitu banyak bukti dan teori yang tepat, namun saat menemui pandangan yang bertentangan dengan teori evolusi, maka siapapun tidak berani mengemukakannya. Mereka lebih suka mengatakan bahwa manusia prasejarah hanyalah manusia primitif yang hidup di gua-gua. Dan terkesan sombong bahwa manusia di zaman sekarang lebih maju daripada manusia zaman dulu.